Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami, Ngeresuluk Channel Official. Jadi di sini kami akan membahas terkait filosofi teras. Sebenarnya saya Ihsanul Arifin ditemani saudara saya Vicky siapa? Mas, monggo perkenalan. Raffi Fikri. Di sini kami akan membahas terkait filosofi teras, kurang lebih begitu. Lalu di sini Mas Vicky, sebenarnya saya ingin bertanya gitu. Ketika orang lain mendengar kata filsafat, sebenarnya filsafat itu apa sih sebenarnya begitu? Monggo Mas Vicky. Kalau secara bahasa atau secara simpelnya, filsafat berasal dari dua kata, yaitu philo dan sophi. Iya. Philo itu cinta, sophi itu terhadap kebijaksanaan. Jadi kita dituntut untuk cinta dalam kebijaksanaan kalau kita berfilsafat ya. Iya, Gitu. iya. Oke. Lalu kalau kita filsafat itu identik pada tiga tokoh sebenarnya, kalau yang paling benar-benar terkenal dan juga pemikirannya dipakai hingga zaman sekarang, mungkin zaman sekarang, yaitu adalah ada Socrates dengan muridnya Plato, dan juga ada siapa namanya muridnya Plato, Aristoteles, kurang lebih begitu. Lalu ketika kita beranjak menuju filosofi teras itu kan sebenarnya Zeno terkenal Iya. ataupun identik dengan Zeno. Itu bagaimana? Salah satu tokoh dari filosofi teras yaitu adalah Zeno. Di situ tokoh pendiri dari stoicisme yaitu Zeno. Zeno itu dahulu tuh hidup di zaman filsafat dalam Romawi di situ. Oh ya, Romawi. Lah, sambil ngopi dulu ya. Oh iya, kita saya diskusi. ngopi ya, Oh, iya. santai lah kita. Monggo. Bagaimana Mas terkait Zeno tadi? Zeno salah satu tokoh atau seorang sufi filosofi dalam kurung tanda kutip, dia hidup di zaman Romawi kuno. Dia itu hidup zamannya Socrates dan Aristoteles. Di situ. Jadi Zeno yang namanya Zenocitium itu zaman keemasannya adalah 334 sampai 264 sebelum Masehi. Kerap mengajar Stoa, dalam arti kerap mengajar stoicisme di teras tersebut itu. Oh, sehingga membentuk filosofi teras, kurang lebih begitu. Dia mengangkat 3 konsep filsafat teras, yaitu etika, logika. Yang satunya saya belum tahu di situ. Oh, oke. Kita akan membahas dua itu, logika dan juga etika kurang lebih kan begitu. Lalu sebenarnya ketika kita berbicara soal filosofi teras, apa sih sebenarnya filosofi teras itu yang dikemukakan oleh filsuf Zeno tadi? Apa sih sebenarnya filosofi teras, membahas terkait apa, lalu pemikirannya bagaimana? Nah, monggo. Nah, kalau kita berbicara tentang filosofi teras dalam arti mengangkat konsep tadi, sudah keterangan filsafat sudah dijelaskan pengertian filsafat. Kita lanjut di dalam filosofi teras. Filosofi teras adalah yaitu kita sebagai manusia dituntut untuk mengolah suatu emosi negatif yang ada di dalam diri kita. Emosi negatif dalam diri kita yang kita sikapi dan mengolahnya dengan kebijaksanaan tadi. Oh, kurang lebih itu. Berarti ketika saya gini Mas, lalu ketika saya memiliki pemikiran bahwa bukan pemikiran suatu tragedi ataupun kejadian seperti itu kan gitu, lalu saya akan memikirkan hal-hal positif yang kemudian saya pikirkan, kurang lebih apakah begitu gitu? Ya, seperti itu. Jangan serta-merta kita mengambil suatu kejadian atau masalah kita menyikapi dengan hal-hal negatif dulu. Oh, oke. Sebenarnya lalu sih bagaimana sih sebenarnya untuk menanamkan energi ataupun pemikiran positif ke dalam diri kita, itu bagaimana sebenarnya? Nah, di sini itu di dalam filosofi teras itu juga mengandung konsep atau unsur-unsur psikologi di situ. Nah, bagaimana cara kita mengatasi sebuah hal-hal atau emosi negatif tersebut tadi ya? Nah, misal kita kejadian ada sebuah macet atau ada sebuah apa di jalan. Nah, kita jangan serta-merta langsung mengeluh di dalam diri kita. Nah, nanti kalau kita semisal di dalam diri kita menanamkan hal-hal negatif dalam diri kita, itu nanti akan membuat suatu penyakit di situ. Oh, depresi. Oh iya, oke. Kurang lalu Mas, saya ingin membenturkan gitu.
ketika keadaan sekarang kan ini masih ini kan keadaan pandemik seperti ini, Iya. yang itu adalah virus COVID-19 kurang lebih begitu. Itu bagaimana sih untuk menanamkan kepada masyarakat gitu, kurang lebih kan begitu, karena di satu sisi pun juga pemerintah sudah menghimbau kepada masyarakat dan juga lain sebagainya. Lalu bagaimana kita mengedukasi masyarakat terkait hal itu gitu? Ya, yang pertama satu, kita untuk masalah pandemi virus corona di sini ya, di Indonesia. Yang pertama saya mengkritisi, yang pertama kita harus dalam arti memperhatikan apa yang dianjurkan pemerintah. Iya. Satu, memperhatikan itu, dan juga di situ kita harus memperhatikan pemerintah, dan juga kita di situ harus tahulah bagaimana cara kita menyikapi. Dalam arti di dalam filosofi teras kita ada hal-hal yang bisa dikendalikan atau yang tidak bisa dikendalikan. Semisal kita sudah memenuhi hal-hal yang kita sudah kendalikan, hal-hal yang bisa kendalikan seperti perasaan, pemikiran yang ada di dalam diri kita, sikap diri kita. Nah, soal nanti kita terjangkit atau enggak, itu kan kita yang penting udah usaha terlebih dahulu. Dalam Islam kan sudah seperti itu, usaha dan doa. Ikhtiar dan istiqomah kurang lebih kan begitu. Ya, di situ. Sebenarnya saya mau bertanya Mas sebenarnya. Nah, untuk kawan-kawan terkait filosofi teras ini agak unik gitu. Maka dari itu kita harus tanamkan pikiran-pikiran positif terlebih dahulu lah di dalam pikiran kita, entah kita menyikapi kejadian suatu apapun, entah baik entah buruk, intinya itu ambil saja hikmahnya, kurang lebih kan begitu. Ya, di samping itu kita nggak serta-merta di situ kan, nggak serta-merta diajarkan pasrah. Ya, kita berusaha terlebih dahulu menanamkan mindset kita, pola pikir kita, dalam arti sikap kita itu harus berusaha dulu. Semisal ada kejadian, jangan serta-merta kita mencap ini adalah sebuah azab atau ini sebuah apa. Kita harus bisa mengkaji terlebih dahulu. Oh iya, ini kesalahan kita atau kesalahan siapa. Lalu saya juga ada iklan lewat sebentar. Sebelumnya monggo kopinya diminum terlebih dahulu. Saya juga pengen ngopi soalnya. Rokok tanpa kopi ibarat kata taman tak berbunga. Nah, saya ingin menggabungkan sedikit itu. Saya pernah mendengar kata dari Nietzsche kurang lebih bahwa adanya amor fati gitu. Yeah. Bahwa cinta dalam takdir. Nah, itu bagaimana Mas? Apakah ada korelasi? Kalau kita korelasikan ya pasti ada. Kurang lebih kan gitu. Kita sambungkan dengan filosofi teras. Cinta akan takdir dalam arti di dalam kita menghadapi sesuatu dalam stoicisme, cinta akan takdir, yaitu kita sudah ditakdirkan seperti ini, apa yang bisa kita lakukan ya kita lakukan, dan jangan lupa syukur. Kalau di dalam Islam kita harus bersikap syukur, menerima apa adanya di situ. Takdir kita yang kita bisa lakukan, silakan kita bisa lakukan. Soal omongan orang atau nanti di belakangnya gimana, di luar kendali kita. Kita bebas di situ. Siap. Lalu ketika banyak nih Mas remaja-remaja yang dalam tanda kutip agak ngebucin, kurang lebih kan begitu. Ketika dia menghadapi suatu masalah, ditolak pacar atau gimana, diputus pacar, fucking bitch kan, kurang lebih gitu kan, ditolak pacar. Nah itu kan dia memiliki frustasi. Nah itu bagaimana sih Mas untuk mengendalikan hal-hal yang seperti itu? Ya, dalam buku Bapak Henry Manipiring, dalam filosofi teras bukunya, di situ tertulis ada sebuah contoh seperti tadi. Misal kita ditolak pacar atau gimana, yang bisa kita lakukan saja. Soal nanti ditolak atau tidak, itu kan urusan belakangan. Yang penting kita sudah, semisal kita mau suka sama seorang, mau mendatangi seorang atau ngapeli seorang yang kita cintai, ya kita datang, kita maksimalkan penampilan kita tampil cool lah, ganteng lah gitu. Siap. Cara kita berbicara dengan pasangan atau yang mau kita ajak pacaran itu harus lebih bagus. Penampilan juga harus diperhatikan, jangan sampai salah tingkah atau gimana, jangan sampai melakukan kesalahan kecil. Soal nanti hasil kan ya tidak tahu kita. Yang penting berani ataupun berpikiran positif dulu, diterima kan kilang lebih begitu. Soal nanti ditolak atau enggak kan urusan belakangan. Toh juga cewek enggak satu itu saja. Benar. Itu di dunia itu cewek 1:4 toh. Tadi terkait bukunya, buku apa Mas tadi Mas yang disebutkan filosofi teras tadi, dalam buku apa itu? Dalam buku yaitu berjudul Filosofi Teras, dari penulisnya Bapak Henry Manipiring. Nah itu kawan-kawan, jadi kalau mau belajar terkait filosofi teras juga bisa beli bukunya
Henry Manipiring. Nah, Henry mana kurang lebih begitulah, Henry Manipiring kurang lebih begitu. Nanti saya tuliskan di link di bawah ini. Di bawah gitu. Nah, sebenarnya Mas saya mau sedikit mengkritik gitu terkait dunia postmodernisme seperti ini. Hal-hal yang bersifat ataupun manusia menginginkan hal-hal yang praktis lah, kurang lebih kan ya gitu. itu. Nah, itu bagaimana Mas untuk menyikapi hal-hal yang seperti itu juga gitu. Karena bagaimanapun juga filosofi teras ini kan menyangkut paut tentang hal realitas dan juga kehidupan manusia. Kehidupan nyata di situ. Nah, apalagi dia menyangkut terkait psikologi. Ya. Kan gitu. Nah, monggo bagaimana Mas itu? Nah, yang pertama kita dalam kritik hidup postmodern sekarang yang cenderung orang-orang sekarang pun itu pengen hasil nyata cepat di situ. Nah, saya berikan contoh terlebih dahulu. Mie instan pun itu perlu proses dalam arti siap. Memakainya itu perlu proses. Kita meskipun namanya mie instan loh ya, mie instan cepat instan, kita juga harus proses dalam membuatnya atau dalam memakannya. Kita juga perlu proses untuk itu. Oke. Nah, kita kaitkan dengan kehidupan nyata dalam dunia sekarang ini. Semua itu serba cepat, semua itu serba harus instan atau gimana. Nah, kita berkaca dulu, kita harus berkaca dalam diri kita, introspeksi dalam diri kita. Gimana caranya sih kita bisa bekerja cepat dan hasilnya bagus. Lah, kita memaksimalkan kondisi yang ada di dalam diri kita, dalam arti sumber daya kita itu seperti apa, terus juga kualitas kita itu seperti apa, kita maksimalkan, lalu kita kaitkan dengan dunia nyata itu. Sudah begitu saja Mas. Ya, ada tambahan lagi? Ya, sementara itu cukup segitu. Dalam arti kita di sini kita dituntut untuk cepat, tapi kita harus memikirkan hal-hal apa yang setelah kita lakukan dengan instan tadi. Setiap hal kan ada dampak negatif atau dampak positifnya. Betul. Nah, kita harus bisa menimbang-nimbang tersebut. Apakah kita dengan menghadapi sesuatu dengan cara cepat dalam arti kita mendapat masalah, nah kita simpulkan langsung, kita menjudge atau seseorang tanpa memikir ke belakangan. Oke. Nah, itulah kalau kita akibat di situ. Kalau kita belajar filsafat itu sebenarnya seperti itu gitu. Jadi kita kurang lebih ketika kita mau melakukan sesuatu, kita harus memikirkan gitu. Nah, kita singgung lagi di dalam buku Bapak Henry tadi. Itu kita semisal kita kalau berfilsafat stoicisme itu harus selaras dengan alam. Apa sih selaras dengan alam? Kita harus menggunakan nalar tadi, mengambil suatu kebijakan atau tertimpa masalah sesulit apapun, kita harus menggunakan nalar kita yang sehat. Nah, tadi kan dikaitkan dengan yang pertama logika tadi. Logika dan nalar yang sehat, nalar yang bijak, attitude tadi, etika. Nah, di situ. Nah, itu kawan-kawan Ngeresulo sebenarnya dalam menyikapi hal-hal yang berbau dalam bahasanya kehidupan kita itu harus ambil hikmahnya saja gitu. Dalam artian kita jangan memikirkan hal-hal yang buruk lalu apa kedepannya seperti apa. Yang penting kita berpikir positif, lalu bagaimana tindakan kita kepada orang lain juga positif, terus juga nanti imbasnya pun juga akan kembali pada diri kita, kan kurang lebih begitu. Misal contoh kita dihadapkan suatu musibah atau kemacetan atau di mana, misal kita di sekolah atau di kampus, jalan di kota macet, ya kita bisa jangan langsung menjudge, wah ini sebuah musibah bagi saya. Jangan seperti itu. Kita harus bisa ini korelasi dengan kehidupan nyata ya. Misal kita dihadapkan macet, jangan kita harus mengeluh atau gimana. Kita bisa di dalam kemacetan bisa membuka WA atau baca-baca atau gimana. Itu kan enggak sebuah musibah buat kita. Siapa tahu kalau kita enggak kemacetan, kita jalan buru-buru malah kecelakaan. Itu kan kita tidak tahu. Benar. Mungkin Allah sudah menakdirkan seperti itu. Kita harus dapat macet sehingga kita terhindar dari bala atau kecelakaan seperti itu. Amin. Oke. Baru sekarang sedikit paham ya kawan-kawan bahwa filosofi teras itu mengajarkan kebaikan dalam diri kita maupun kebaikan kepada orang lain, kurang lebih begitu. Jika ada pertanyaan ataupun saran, kritik dan juga lain sebagainya, nanti langsung tulis saja di kolom komentar. Kita kan hanya cuma sharing bersama, lah, tidak maksud menggurui atau gimana. Kan nanti bisa tanya-tanya, sharing. Seperti halnya filsafat gitu.
tolak semuanya, terima sebagian, tapi itu bertolak belakang dengan Islam gitu yang Iya. menerima semua, tolak sebagian. Kurang lebih kan Kita harus bisa menyaring kan di situ. kurang lebih kita harus menyaring. Yang penting ketika kawan-kawan belajar filsafat, saran saya itu adalah kalian menggunakan pikiran yang jernih gitu. Jangan tiba-tiba ketika filsafat nanti membuat gila. Bukan gila. Sebenarnya dia itu mengajarkan bagaimana cara berpikir gitu. Iya, Bagaimana cara berpikir yang jernih, bagaimana berpikir yang logikanya sehat lah, kurang lebih kan begitu Mas. logika sehat di situ. Nah sebenarnya kan banyak tuh Mas kaum muda sekarang yang kemudian ketika dia mendengar kata filsafat, hal-hal negatif yang ada di pikirannya itu bagaimana itu Mas? Itu sebuah budaya ya. Rokok dulu Mas, nggak apa-apa. Iya. Ini bebas ini. Sebuah budaya yang sudah ditunjukkan orang-orang terlebih dahulu. Kalau kita berbicara soal filsafat, kita harus dituntut untuk gila atau gimana, atau harus menggila dulu atau gimana. Semisal kita dalam kehidupan nyata kita kaitkan dengan filsafat zaman dahulu, itu saling berkaitan. Dalam arti apa ya, kalau kita belum sampai menemukan sebuah kegilaan, itu belum bisa Belum fasih katanya ya. filsafat ya, belum gitu. Ada sebuah kata atau kata-kata, kesuksesan sebenarnya adalah gila pada masanya. Kesuksesan sebenarnya adalah gila pada masanya. Saya korelasikan dengan kehidupan nyatanya. Sebuah musisi Semarang, Tony Q, itu kan gila dia, ngamen itu gila dia, dianggap orang gila. Tapi nyatanya dia bisa sukses dengan reggae, lagu reggae-nya itu, musik beraliran itu. Nah itu saya kaitkan. Di situ ada sebuah tokoh filsafat yang bilang kesuksesan sebenarnya adalah gila pada masanya. Oke, justru dalam arti gila apa itu dia? Oke, berarti orang-orang gila yang memiliki pikiran revolusioner, pikiran visioner, saya kira itu justru lebih ataupun berimbas pada hal-hal yang positif, saya kira. Kurang lebih kan begitu. Nah, filsafat sebenarnya mengajarkan seperti itu. Baik, kurang lebih seperti itu. Intinya ketika kita belajar filosofi teras, yaitu tadi kita kembali pada bagaimana pikiran yang positif, lalu hal-hal yang negatif kita singkirkan lah, kita kontrol, kita menjaga hati, kita menjaga pikiran, menggunakan nalar sehat lah. Yang penting nalar kalian sehat, insya Allah kalian akan insya Allah gitu bahasanya, masya Allah, hidup akan tenang, nyaman, tentram gitu, jalani, ambil hikmahnya. Nah itu kurang lebih sekian. Silakan Mas Vicky, monggo kata-kata penutupannya saya persilahkan, monggo, selaku pemantik ataupun pembicara. Jangan lupa kalau kita jangan lupa subscribe dulu ya, cuy. Jangan lupa subscribe. Ngeresulu channel official gitu. Ya. Di sini kita sharing bersama, kalau ada sebuah kesalahan atau kekeliruan bisa ditambahkan di kolom komentar atau bisa dikritik lah. Iya, boleh. Kita sama-sama di sini belajar. Tidak ada yang lebih tahu atau menggurui atau gimana, ini kita sama-sama belajar, sharing, diskusi. Dari saya closing statement untuk kalian semua di sini, janganlah mengambil sesuatu keputusan atau suatu kebijakan itu menggunakan hal-hal atau emosi dalam diri kita yang bersifat negatif. Nanti akan menimbulkan kebelakangnya itu tidak enak. Dalam arti apa, kita akan terdampak dengan emosi kita sendiri. Pakai hati yang jernih, jangan pakai nafsu atau emosi. Benar. Oke, sekali lagi jangan lupa subscribe channel kita, Ngeresulu channel official. Cukup sekian dari Mas Vicky dan juga saya. Billahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Salam JP bosku. Cangkeman. Aldo terus dan raih hadiahnya. Pirang menit.